didampingi oleh Kak Firly, Kak Vera, Kak Ida, dan Kak Yeskel. Sebelum kita masuk dalam ibadah, kita menyanyikan dari Kidung Ceria nomor 25, Mari Bergembiralah. Adik-adik bangkit berdiri, kita menyanyikan Mars Pelkat PA dengan sikap sempurna. Selesai hanya seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari adik-adik kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan masuk dalam Mazmur bacaan kita yang terambil dari Mazmur pasal 9. Mazmur pasal 9 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Seperti biasa, kakak akan membacakan kalimat yang tercetak keluar, sedangkan adik-adik di rumah dan kakak layani sebelah dan di belakang. Kakak akan membacakan kalimat yang tercetak ke dalam. Kita bacanya Mazmur pasal 9 ayat 2 sampai 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku.
Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermasmur bagi namamu, ya yang maha tinggi. Mari adik-adik untuk merespon mazmur bacaan kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 40, Ajaib Benar Anugerah. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Adik-adik pasti selalu sehat kan, walaupun impanya di rumah. Nah, pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelum itu, lipat tangannya dan tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa yang kami di surga, pagi hari ini kami anak-anak-Mu akan mendengar firman-Mu. Berkati hamba juga akan menyampaikan firman-Mu, berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu saja. Ya Bapa, kami anak-Mu siap mendengar firman-Mu. Amin. Adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini di Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Efesus pasal 3 ayat 1 sampai 13. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isi tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu,
karena kesesakan itu adalah kemuliaan-Mu. Adik-adik, tema kita pada ibadah IMPA pagi hari ini, beritakan kebaikannya kepada semua orang. Bermacam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ada yang makan nasi atau makan ubi, ada yang suka sagu atau suka roti, berbagai macam sayur dan ikan lauknya, tapi dalam hatinya sama semuanya. Adik-adik, bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada yang sawo matang, putih kulitnya, ada yang rambutnya hitam atau kuning, ada yang suka makan nasi, suka makan sagu, makan ubi juga atau makan roti, dan berbagai-bagai lauknya yang berbeda. Nah, semuanya itu merupakan beragam yang dimiliki setiap orang. Merupakan salah satu karya keselamatan Allah kepada kita semua yang memiliki beragam-beragam perbedaan. Pembacaan kita pada pagi hari ini tentang Rasul Paulus yang memberitakan kebaikan Allah di jemaat Efesus. Rasul Paulus pada saat itu, adik-adik, berada di dalam penjara. Nah, adik-adik pasti tahu kan, kalau dalam penjara pasti sedih, merasa takut, mau berbuat apa, pasti tidak tahu apa yang mau dilakukan, pasti merasa sedih karena di dalam penjara, ketakutan. Tapi Rasul Paulus pada saat itu, walaupun di dalam penjara, sebagai seorang Rasul Paulus tetap melakukan tugasnya yang diberikan kepadanya, yaitu memberitakan Injil, memberitakan kebaikan Allah kepada jemaatnya, yaitu terutama jemaat di Efesus. Ia menuliskan surat ketika berada di dalam penjara kepada jemaat di Efesus. Seperti pada pembacaan kita pada pagi hari ini, Rasul Paulus memberitakan tentang kebaikan Allah kepada bangsa orang non-Yahudi. Seperti adik-adik coba baca di ayat 6, yaitu bahwa orang-orang yang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, pada ayat ini Rasul Paulus mau menyatakan kepada kita agar semua orang di hadapan Allah memiliki hak yang sama untuk merasakan kasih karunia Allah. Dengan kata lain, bahwa di tengah-tengah keberagaman di jemaat Efesus, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi, telah disatukan oleh kasih karunia Kristus. Nah, adik-adik, seperti yang kakak sudah nyanyikan lagu tadi, baik sawo matang, putih kulitnya berbeda. Seperti kita juga tahu, ini adik-adik, sawo matang, putih kulitnya berbeda agama, berbeda suku, berbeda budaya. Semuanya berhak merasakan kasih karunia Allah. Nah, adik-adik, Rasul Paulus bukan saja sebagai rasul yang bisa menyampaikan berita kebaikan Allah, tetapi kakak layan yang membawa ibadah, liturgi maupun pelayan firman merupakan salah
satu bisa menjadi anak-anak melakukan pelayanannya, memberitakan kebaikan Allah. Adik-adik juga bisa melakukannya, seperti adik-adik di sekolah, adik-adik berprestasi di rumah, adik-adik membantu orang tua, menghormati orang tua, seperti menyiram tanaman, mencuci piring, menyapu. Nah, itu adik-adik salah satu kita melakukan kebaikan. Selain itu, adik-adik dalam memberitakan kebaikan Allah, adik-adik tidak boleh membeda-bedakan. Seperti Rasul Paulus, dia memberitakan kebaikan Allah, tidak membeda-bedakan orang, maupun orang Yahudi dan non-Yahudi. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan ditugaskan untuk memberitakan kebaikan Allah. Tetapi adik-adik tidak boleh memandang-mandang atau memilih-milih teman. Nah, adik-adik harus berteman dengan siapa saja, walaupun seperti kakak bilang tadi, perbedaan kulit, perbedaan rambut, perbedaan agama, dan suku. Nah, adik-adik tetap harus menghargai. Dan adik-adik tetap melakukan kebaikan dengan semua orang. Dan tidak boleh pilih teman. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Adik-adik, sudah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengarkan ini bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami. Biarlah kami seperti Rasul Paulus yang mau memberitakan kebaikan-Mu tanpa memandang-mandang orang, tanpa memandang agama, suku, budaya. Dan kami mau menghargai teman-teman kami dan tidak memilih-milih teman. Bapak, kami juga berdoa buat kakak Layan yang pagi hari ini sudah melayani baik pelayan liturgi, pelayan pendamping maupun pelayan firman. Terima kasih Bapak, yang kakak Layan lakukan ini semuanya hanya untuk kemuliaan saja Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat adik-adik yang sudah mengikuti ibadah IMPA dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Bapak, Engkau masih memberikan semangat untuk mengikuti ibadah IMPA. Biarlah kerinduan mereka untuk ibadah IMPA di minggu selanjutnya masih ada, dan mereka tetap semangat untuk mengikuti setiap ibadah yang disediakan oleh kakak Layan walaupun lewat online. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami yang di rumah, yang bersama-sama dengan kami. Berkati juga saudara-saudara kami, berkatilah mereka dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam keseharian, berikan mereka kekuatan, kesehatan yang hanya daripada-Mu saja. Berkati juga adik-adik yang masih melakukan sekolah di rumah atau belajar secara online. Engkau memberikan mereka semangat, kekuatan, kesehatan yang hanya daripada-Mu saja. Biar mereka tetap semangat mengikuti belajar mereka walaupun secara online. Ya Bapak, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah bangsa dan negara kami Engkau selalu jaga, Engkau selalu lindungi, Engkau selalu menyertai, baik dari pemerintahannya, memerintah dari tertinggi sampai terendah, masyarakatnya. Engkau selalu berkati, yang selalu mendukung pemerintahan pemimpin yang ada di pemerintahan ini. Engkau juga berkati masyarakat dan bangsa ini yang pada saat ini masih berada di wabah COVID.
COVID-19, Engkau selalu menyertai. Kiranya apa yang dilakukan pemerintahan untuk mencegah terjadinya COVID-19 semakin banyak, apapun yang dilakukan, baik ditegaskan kepada masyarakat, Engkau selalu memberikan mereka penyertaan sedia Bapa. Biarlah apa yang dilakukannya ini semuanya hanya untuk kebaikan dan kemuliaan sedia Bapa. Bapa, inilah doa anak-Mu yang kami alaskan doa ini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, selesai ibadah IPA kita, sudah mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik jangan lupa melakukan aktivitas, dan setelah melakukan aktivitas jangan lupa dikirim di grup Pos PLKS Eklesia atau kirim ke kakak layan. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Adik-adik, kita masuk dalam berkat. Lipat tangannya, tutup matanya, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.